Kalau hidup kita itu serba mudah, hidup kita itu bakalannya boring pasti, ya kan? Nggak nggak ada gregetnya gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa yang kita bahas nih? Hari ini kita bahas Don't Sweat the Small Stuff. Jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Atau jangan memusingkan hal-hal kecil. Oke, kita langsung ke bab 1. Bab 1 judulnya sama. Jangan memusingkan hal-hal kecil. Berarti ini cerita terbaiknya nih kayaknya. Cerita terbaiknya sampai dibikin jadi covernya ya kan. Bab 1, jangan memusingkan hal-hal kecil. Langsung aja ke intinya ya. Begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal-hal kecil, sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Jadi intinya, kalau kita berfokus sama hal-hal kecil dalam hidup kita, kita terlalu banyak menghabiskan energi untuk itu. Nanti ketika kita mau melakukan hal yang besar, itu energi kita tuh udah terkuras, istilahnya udah habis. Jadi kayak aku pernah dengar kata-kata dari siapa gitu, di mana fokus kamu, disitulah energi kamu tersalurkan. Nah, jadi kalau kita fokusnya ke hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh gitu, nanti begitu giliran kita mau menyelesaikan hal yang besar, kita udah nggak ada gairahnya lagi gitu, istilahnya gitu. Sama kayak yang dicontoh di sini misalkan, disalip mobil gitu, apa kendaraan kita disalip sama orangnya ngebut gitu kan, lagi jalan ke kantor orangnya ngebut gitu nyalip kendaraan kita. Nah, terus kita ngomel-ngomel gitu kan ceritanya, nggak bener banget tuh orang gini gitu, pokoknya ngedumel lah, bete gitu kan, marah, emosi. Bahkan kan banyak yang kadang suka berantem di tol gitu kan, tonjok-tonjokan cuma gara-gara disalip, atau apalagi di pintu tol tuh ya, suka nggak mau ngasih jalan gitu. Nah, giliran kita mau waktunya kerja, kita kan lagi jalan ke kantor kan tadi ceritanya. Giliran di kantor, ya karena kita tadi udah bete, moodnya udah jelek gitu kan. Ya jadi kerjaan kita nggak beres, atau iya asal-asalan, udah nggak mood lagi gitu kan. Itu giliran hal yang besar nggak bisa kita kerjain karena energi kita udah dihabisin sama tadi hal-hal yang sepele itu. Itu intinya. Jadi sebisa mungkin nggak usah terlalu direken lah itu yang hal-hal yang sepele kayak gitu. Tapi bukan berarti kita mengabaikan semua hal-hal kecil gitu. Kalau hal kecil yang baik ya harus kita nikmati. Kayak misalkan udara pagi gitu kan. Kayak hal remeh kayak menikmati nyiram tanaman gitu. Atau menikmati mekarnya bunga. Kalau yang dimaksud di sini yang jangan memusingkan hal-hal kecil itu adalah maksudnya kita jangan terlalu menggunakan terlalu banyak energi untuk hal-hal yang remeh-temeh gitu. Hal-hal yang kayak tadi kan di apa baru disalip doang aja udah emosi, iya, macet dikit, emosi, ngoceh-ngoceh gitu. Sama kayak episode-episode aku yang sebelumnya tuh, video-videoku, happiness and unhappiness all state of mind gitu kan. Jadi bukan keadaan sekitar yang mempengaruhi kita bahagia atau nggak bahagia gitu. Tapi kita lah yang cara merespon kita yang mempengaruhi kita bahagia apa nggak bahagia gitu. Kalau kita bergantung dari respon luar ya nggak bakal bisa ya kan. Kita kan nggak bisa ngendaliin segala sesuatu di luar kita ya. Yang bisa kita kendaliin itu cuma pikiran kita gitu ya kan. Kalau hal-hal luar minta sesuai dengan kehendak kita ya emang kamu siapa gitu ya kan. Tapi kan fair pointnya ya, ada counterpointnya nih dari yang
bab 1 intinya tadi nih, begitu banyak orang yang menghabiskan energi untuk memusingkan hal-hal kecil, sehingga mereka sama sekali kehilangan sentuhan dan keajaiban dalam kehidupan ini. Yang aku nggak setuju dari kata-kata itu adalah sehingga mereka kehilangan sentuhan akan keajaiban dan keindahan hidup ini. Aku nggak setuju di situ, soalnya justru hal-hal yang seperti itulah yang bikin kita itu hidup gitu. Yang bikin dunia ini itu ada rasanya. Jadi kayak ada yang bikin kita bete atau ada yang bikin sebel gitu. Justru itulah yang bikin hidup kita ini asam manis gitu loh. Jadi aku ingat sebuah cerita nih. Ada sebuah cerita motivasi nih ceritanya ya. Jadi suatu ketika ada satu orang cowok gitu kan. Dia ya pokoknya hidupnya normal lah gitu. Dia hidupnya normal, ada banyak masalah hidup, ya pokoknya biasalah. Macet, capek kerja gitu kan. Terus banyak orang yang julid, banyak orang yang nggak menyenangkan itu. Pokoknya normal lah, kayak kehidupan normal gitu kan. Nah, suatu ketika karena orang ini entah apa depresi atau apa gitu ya, dia mau bunuh diri nih ceritanya nih si orang ini nih, cowok ini. Nah, singkat cerita, saat dia mau bunuh diri ini muncullah satu sosok lah pokoknya, sosok wanita gitu kan, entah itu bidadari atau malaikat, terserah lah pokoknya, anggaplah sebuah sosok gitu. Terus ditanya, kamu kenapa mau bunuh diri gitu kan. Terus si cowok ini bilang, aku udah lelah dengan hiruk pikuk kehidupan gini katanya. Semuanya terasa nggak enak gitu, panas, kalau dingin macet, pokoknya banyak masalah hidup, banyak capek kerja gitu kan, pokoknya gitulah yang nggak enak-enak hidup. Nah terus ditanya sama si sosok ini, terus kamu mau kehidupan yang seperti apa gitu kan, tanya si sosok ini. Aku pengennya kehidupan yang enak gitu, serba enak, serba mudah gitu, nggak ada hawa dingin, nggak ada hawa panas gitu, nggak ada perang, nggak ada orang yang julid, Datar-datar aja gitu. iya nggak ada orang yang nyebelin gitu kan. Jadi aku ingin kehidupan yang enak gitu, serba mudah pokoknya gitu kan. Nah, terus digetok lah sama si sosok ini, tok gitu kan, pingsan lah dia ceritanya. Nah ketika bangun si cowok ini, dia udah merasa seperti yang dia pengenin gitu. Semua terasa indah, semua orang senyum gitu kan. Nggak ada hawa yang dingin, nggak ada hawa yang panas gitu kan. Semuanya sejuk, nyaman gitu. Semua terasa mudah, pokoknya semuanya enak gitu lah. Nah, suatu ketika terjadi lagi nih percakapan kita tadi. Suatu ketika si cowok ini pengen bunuh diri lagi. Terus ditanya sama sosok ini kan, datang lagi ceritanya. Kenapa kamu mau bunuh diri katanya. Si cowok ini bilang, aku mau bunuh diri, sebenarnya dunia ini enak, nyaman, semua serba mudah, semua serba menyenangkan gitu kan. Tapi apa maknanya hidup ini, kata si cowok itu. Semua terasa mudah. Semua yang pengen aku capai begitu mudah dengan aku capai gitu kan. Jadi nggak ada kepuasan batin gitu. Karena semua itu udah aku mau capai ini, ya udah tercapai, udah gitu doang. Nggak ada gregetnya gitu. Iya nggak ada gregetnya. Nah terus ditanya lagi sama si sosok ini. Terus kehidupan seperti apa yang kamu pengen gitu. Aku pengen kehidupan yang ada denyut nadinya, ada naik turunnya, supaya ketika aku lagi ada di atas aku bisa mengingat bahwa aku pernah di bawah gitu. Karena aku pernah susah, aku pernah sengsara gitu. Jadi ketika aku bahagia, aku ada rasa yang puas gitu. Terus ketika aku mau mencapai sesuatu walaupun itu susah, pas aku sudah tercapai ada rasa kepuasan batin gitu dalam diri gitu kan. Kata si cowok ini. Ya udah. Jadi intinya adalah kalau hidup kita itu serba mudah,
hidup kita itu bakalannya boring pasti, ya kan? Ya, Nggak terserah. nggak ada gregetnya gitu. Justru asam garam kehidupan itu ya kan yang dibilang kan asam garam kehidupan itulah yang bikin manis itu kerasa gitu. Ada tantangan dalam kehidupan ini. Iya. Coba kalau kayak coklat gitu. Coklat itu kan ada pahit manisnya kan. Coba kalau coklat isinya gula semua, ya enak dong dimakannya ya kan. Itulah justru kita nggak bisa hidup sepenuhnya gitu loh. Kalau semua itu terasa manis gitu, terasa nyaman, enak. Semua itu bakalan kerasanya datar aja, flat gitu. Nggak ada gairah hidupnya gitu. Kalau semuanya terasa mudah. Itu justru naik turunnya kehidupan itulah yang bikin kita tuh hidup gitu. Yang dunia ini ada rasanya gitu. Semua itu kan tergantung dari pola pikir kita. Kalau kita memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang menyengsarakan, ya bakal kerasanya sengsara gitu kan. Jadi setiap masalah ibaratnya harus disyukuri gitu kan. Iya, Enggak ibarat kalau ada masalah kecil harus diselesaikan. Ada masalah besar ya diselesaikan juga. Tapi iya. ya meski dengan cara yang lebih besar lagi daripada masa kecil itu tadi kan kehidupan ini. Semuanya tuh ada naik turunnya kehidupan itu. Justru itu yang bikin hidup kita itu kerasa gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat-manfaat yang bisa teman-teman ambil. Jangan lupa tonton ya video selanjutnya. See you next time. Bye bye.